Nah, ini ada gambar di sini guys, mengenai sekiranya alur data scientist dari hulu sampai ke hilir. Di gambar ini juga kalian bisa perhatikan ini. Kalau part data scientist memang multidisiplin ya guys. Dari ada data engineer terlibat, ada data analis, dan ada machine learning engineer-nya juga. Oke, di sini akan saya jelaskan codingan sekenanya aja ya guys. Kalau memang nantinya kalian tertarik bahas codingannya, biasa kalian bisa tuliskan di kolom komentar untuk kita diskusi. Oke, ini harus kita import dulu library yang akan kita pergunakan selama proses riset ini. Library dari Python tentu aja ya guys, karena saya menggunakan bahasa pemrograman Python di sini. Library-nya ada seperti ini, bisa kalian perhatikan. Ada Scikit-learn untuk Postgre, Pandas, NumPy, SciPy, PyLab, Victor, Stats Model, Datetime, dan ada beberapa lagi. Seperti misalkan dari Scikit-learn-nya di sini saya pakai untuk preprocessing step-nya aja, untuk standarisasi nilai dari suatu variabel. Dan untuk plottingnya di sini ada matplotlib dan plotly guys. Oke, sekarang kita akan membicarakan mengenai how data collected and stored ya guys. Masuk kita sekarang ke flow data collection nih. Data collection di sini berarti akan ada dua proses guys. Proses pertama adalah collecting data dari mining pool dan dari what to mine. What to mine tadi bisa dari JSON-nya, dan untuk mining pool juga ada dari JSON seperti dari to miners dan nanopool sebetulnya menyediakan JSON, ataupun ada kita bisa streaming dari API milik mereka. Habis itu tinggal kita proses pakai Python guys. Kita simpan nilai-nilai variabel dari what to mine tadi ke dalam Postgre database. Kurang lebih seperti ini codingan yang saya pakai untuk scraping ya. Nah, seperti ini nih saya buat kelas tersendiri untuk berkoneksi ke Postgre. Kemudian ada saya buat function untuk save to DB. Di sini memang codingannya masih berantakan banget guys, karena memang nggak akan saya taruh kemana-mana juga, hanya saya pakai untuk pribadi aja sendiri. Kemudian untuk database Postgre-nya saya di Windows pakai bawahnya aja, pakai pgadmin ya. Nah, ini database-nya di sini saya buat, ada itu namanya, database-nya namanya mining data guys. Saya buat seperti ini. Kemudian nah ini table-tablenya ini. Coba misalkan kita select aja sedikit ya. Kita order by aja, kita build nilai yang terakhir. Itu ada kolom namanya created at yang berisikan timestamp, created at, descending, build yang paling terakhir kita limit 1 ya, agar dapat mudah melihatnya, biar cepet aja. Nah, kurang lebih datanya seperti ini guys. Ini data hasil kombinasi dari kolom-kolom yang ada tadi di what to mine dan dikombinasikan juga dengan kolom-kolom yang dimiliki oleh API suatu mining pool. Kayak ini saya mining poolnya namanya Flexpool nih, dari Flexpool. Kemudian juga ada beberapa kolom tambahan saya pergunakan untuk menyimpan data-data yang nantinya kemungkinan akan berguna, karena itu datanya karena masih berada di area abu-abu. Nanti namanya apa saya kasih nama aja di sini, mining pool ada data 1, 2, 3. Kurang lebih seperti ini untuk database-nya. Oh ya, di sini memang masih saya bentuk menjadi satu database ya guys. Saya belum terpikir untuk membuatnya menjadi sebuah relational database, karena memang ketika untuk tujuannya untuk analisa ya, berarti apa tuh, kan ada OLAP, ada OLTP ya. Berarti OLAP ya online analytical processing. Selain dari OLTP adalah online transactional processing, yang akan kita pakai untuk analisa. Itu biasanya tipe database-nya dinamakan dengan OLAP, online analytical processing, dan biasanya itu memang yang kita tidak terlalu memperdulikan duplikasi biasanya ya, kalau untuk processing analitik, untuk reporting lah ya. Oke, karena memang sudah tersimpan di Postgre, sekarang di Jupyter Notebook-nya guys, kita tinggal panggil aja. Ini tadi kelas yang saya bentuk. Di sini juga saya definisikan dulu variabel yang akan dipakai untuk koneksi ke Postgre-nya, seperti ada host, user, password, nama DB-nya apa, nama database-nya apa, terus nama table-nya apa. Dan ini untuk testing aja sebetulnya ini. Nah, ini karena kalau misalkan ini saya eksekusi guys, ini harus saya jalankan dulu dari atas, terus saya eksekusi di setiap selnya, di setiap sel dalam Jupyter Notebook. Nah, oke, sudah ada bacaan bold, pure and raw, count true. Oke, berarti sampai sini untuk masalah koneksi ke database guys di Jupyter Notebook ke Postgre ya. Sekarang kita masuk ke tahapan data cleansing nih. What data cleansing step involved? Ngomong-ngomong, ini yang saya pergunakan di tutorial utamanya memang dari Postgre ya guys, database-nya.
Tapi untuk yang ada di repository nanti saya taruh di GitHub, itu sudah saya backup dalam bentuk CSV file guys. Karena itu nanti akan sedikit ada perbedaan metodenya. Kalau misalkan di sini nanti saya taruh di lokal saya ini, saya nariknya dari Postgre, yang nanti saya taruh di GitHub itu sudah dalam bentuk meloading data dari CSV guys. Beda sedikit lah, nggak jauh banget. Oke, tahapan data cleansing memang bisa dibilang susah-susah gampang guys. Kita perhatikan dulu bagaimana bentuk data yang kita miliki ya. Kali ini memang agak mudah karena pada tahapan data collection-nya kita juga yang buat. Nah, di luar kasus kita kali ini, banyak banget case-nya di mana proses data cleansing itu nggak akan berjalan semudah yang akan kita bayangkan. Kenapa? Ini contoh sedikitnya aja ya. Karena memang biasanya data scientist itu hampir sebagian besar kerjanya itu pasti akan membantu cross division. Jadi bisa aja nanti si seorang DS itu akan membantu divisi HRD, kemudian setelah selesai di HRD dia akan membantu divisi finance dan mungkin akan banyak membantu divisi lainnya. Setiap divisi-divisi yang ada itu pasti kan punya perbedaan cara kerja ya guys. Ada yang suka cukup pakai spreadsheet untuk naruh data-datanya karena memang datanya sedikit gitu kan. Ada yang udah pakai database, ada juga database-nya yang udah cukup relasionalnya cukup kompleks gitu. Belum lagi nanti ada anak-anak dari bisnis intelijen yang ikut turun tangan membantu guys. Karena itu tadi di awal saya katakan setiap data scientist itu sudah pasti harus bisa seluruh step yang ada di gambar tadi ya. Yang di gambar ini. Paling nggak dia paham lah step-step ini tuh data engineer itu seperti ini, data analis itu seperti apa, machine learning engineer itu apa tugas-tugasnya gitu kan. Sehingga nanti akan punya pandangan sendiri guys. Misalnya gini. Misal kita lagi minta tolong nih sama anak BI, anak bisnis intelijen ya. Saya mau data untuk si divisi ini di format seperti ini ya. Gitu kan. Nah iya kalau misalkan anak BI-nya lagi nggak padat kerjaannya guys. Tapi kalau mereka juga lagi padat. Nah kalau kita seorang data scientist nggak paham mengenai database, ya bisa-bisa nanti ada bottleneck di proses itu guys. Dan jangan sampai nanti akhirnya akan main salah-salahan nih. Kalau sampai main salah-salahan, sudah pasti kita seorang data scientist-nya lah yang pasti salah. Lah iya kan. Kok data scientist nggak paham database? Paling nggak select aja lah, select, join, inner join, grouping gitu kan, nggak usah yang ribet-ribet banget query-querynya. Oke, ini berarti part data cleansing ya guys, yang saya highlight ini di sini nih untuk part data cleansingnya. Ada data cleansing juga karena ada part-partnya ya, importing data, merging data set, rebuilding missing data, standardization, normalization, deduplication, verification, enrichment, terus verification and enrichment terus seperti ini berputar guys. Yang di sini saya lakukan hanya melakukan beberapa reformatting aja untuk minor rewards-nya untuk melakukan standarisasi karena satuannya itu biasanya disimpan dalam bentuk GUI, tapi memang ini sekali lagi tergantung poolnya bagaimana memberikan data. Karena itu tadi saya bilang ya, proses data cleansing itu pasti nanti setiap kondisinya bisa jadi akan membutuhkan perlakuan berbeda walaupun nama variabelnya sama. Kayak misalkan minus reward yang ada di two minus, mereka melemparnya mengharuskan kita untuk membaginya dulu sehingga mendapatkan satuan ETH gitu. Ada juga yang sudah dalam satuan ETH. Kemudian hash rate, difficulty seperti itu saya lanjutkan dengan melakukan formatting datetime. Ya kurang lebih seperti inilah, nggak terlalu ribet juga. Memang tahapannya yang saya lakukan di sini nggak banyak-banyak banget guys, karena data dari waktu mainnya juga nggak ribet bener untuk diformat ya. Kayak tadi kan minus reward dan kawan-kawan, dan analisa yang kita lakukan nanti pun belum terlalu kompleks. Kemudian ini hasilnya sudah kita pindah dari kursor Postgre ke Pandas ya guys. Di sini kan di atas ini kita ambil dari Postgres, terus kita salurkan datanya setelah diambil dari Postgres ke ini nih, df pd.read SQL query. Ini kan pd nih Pandas nih, alias ini saya kasih nama di atas tadi. Ada function di sini namanya read SQL query. Jadi si Pandas itu akan lakukan read SQL query. SQL-nya ini query-nya ya kan. Kemudian memakai koneksinya adalah kelas dari make PostgreSQL. Sebetulnya setiap data yang ada ini, nah ini kan udah saya eksekusi ya guys. Jadi hasilnya tampilan datanya seperti ini. Sebetulnya setiap data ini nanti bisa kita lihat itu sebetulnya sebagai multidimensional array guys. Untuk bekerja dengan array seperti ini memang lebih canggih kalau kita pakai NumPy ya. Kalau untuk di Python nih. Tapi ya tadi itu nggak semua orang yang terjun ke data science ini kan dari computer science atau matematik. Kalau orang matematik mungkin lebih senang mengimport data dari Postgre ini akan membentuk datanya dengan NumPy array gitu kan. Tapi kalau gue ya nggak
terlalu biasa dengan penglihatan seperti itu, gue lebih enak dengan menggunakan pandas saja. Jadi kita bisa melihatnya seperti ini ya, tabular data kayak gini. Ngomong-ngomong, secara speed juga antara NumPy dan pandas itu nggak jauh-jauh beda lah, karena keduanya itu udah C optimized ya, udah di optimize menggunakan bahasa C juga. Di tahapan awal ini kalau kalian perhatikan memang kolomnya di sini cukup banyak guys, tapi nggak akan kita pakai semuanya. Seperti yang tadi sudah kita bahas, hanya beberapa saja yang akan kita pergunakan. Alright guys, sekarang kita akan masuk ke part exploratory data analysis. Ini part yang sudah mulai gurih-gurihnya ini guys. Masuk di bagian ini kita sudah dituntut untuk mengeluarkan semua imajinasi Sherlock Holmes. Perhatikan setiap variabel yang kita punya. Di bagian EDA ini atau exploratory data analysis, bisa dibilang kita jadi detektif nih guys, detektif data. Di sini mungkin nggak ada lah ya aturan baku apa sih yang harus kita cari terlebih dahulu, bukti-bukti apa yang perlu kita gali. Tujuannya memang kembali untuk membantu menjawab research question yang sudah kita definisikan guys. Agak sedikit melebar nggak apa-apa, yang penting jangan sampai keluar jalur guys. Sebagai contoh di sini saya akan mencari dahulu kalau kalian perhatikan pada row data frame pertama ini kita ada kolom namanya coin ID, tag dan algoritma ya. Di sini akan kita amati masing-masing sebatas koin Ethereum dulu guys. Ini coba ke bawah. Nah ini di sini kita akan coba melakukan grouping ya. Grouping itu kan tujuan akhirnya sebetulnya kita akan mencari value yang unik ya, menghilangkan beberapa duplikasi. Itu seperti apa data-datanya, coin ID, tag dan algoritma. Ini seperti ini codingannya untuk dipandas, unik untuk mendapatkan unique value dari kolom algoritma. Kalau misalkan kita enter, ini harus saya jalankan dulu di atas ini dan kita enter di sini baru dia akan muncul. Nah ini kurang lebih seperti ini. Algoritma yang uniknya ada ETHash, MTP, ETC cache, Pro bla 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 sampai bawah ada auto Lycos juga. Kemudian ada tag list, kita akan melihat data tag yang unik. Ngomong-ngomong di tag ini ada tag yang cuman satu huruf gini, ENFZRA ini sampai L ini itu ada kesalahan streaming data waktu itu guys, jadi mungkin nanti ini akan kita eliminasi aja. Nah untuk coin ID ini saya akan bentuk sebagai key pair karena antara coin ID dan tag itu berhubungan. Jadi coin ID dengan tag ini tuh pasti akan berhubungan guys. Ini jadi contohnya seperti ini guys. Coin ID collection. Ada tag 151 dia milik ETH ya, 15 dia milik NiceHash, coin ID 234 dia milik RVN, tagnya RVN itu Raven ya. Raven NiceHash ada beberapa. Di sini memang untuk coin ID 151 yang memiliki tag ETH, kalau kita perhatikan di bawahnya di algoritmnya guys, coin ID dan algoritma itu bisa, satu coin ID itu bisa memiliki beberapa algoritma ya. Kalau tadi misalkan satu coin ID kan hanya akan memiliki satu tag. Walaupun di sini kalau teman-teman perhatikan coin ID 15 tagnya bisa sama nih. Ini ada NiceHash, ini ada NiceHash, ini ada NiceHash, ini ada NiceHash ya. Tapi coin ID-nya berbeda guys. Jadi sebenarnya untuk primary key-nya tetap ada di coin ID. Nah, kalau untuk di tagging dengan algoritma seperti ini, 151 milik ETHash, 15 milik ETHash gitu ya. Nah, ETHash ini nanti akan larinya ke koinnya apa, beda kan? Beda koin ya, beda ID dia guys. Kita lanjut dengan melihat coin ID 151 aja di sini karena koin dengan ID 151 adalah yang ingin kita amati guys. Yaitu dengan ETHash dan tagnya juga ETH ya. Ini menyatakan tagnya ini menyatakan kalau koin tersebut adalah Ethereum. Kita lihat tanggal berapa aja yang ada yang sudah saya amati. Dia mulai dari tanggal 30 bulan 5 guys. Diakhiri pada mana nih ini ya. Diakhiri pada bulan 6 tanggal 17. Tapi memang nggak semuanya ketika tanggal ini itu berada di 2Miners guys. Yang dipakai jadi nanti hanya dari tanggal 31 sampai tanggal 9 aja selama 10 hari ya. Oke, berarti kita sekarang sudah dapat beberapa hal tadi di atas. Sekarang kita wajib melihat bentuk atau katakanlah wajib melihat visualisasi dari data guys. Dari variabel-variabel yang di atas tadi tentu saja. Ya iyalah wajib guys. Sekarang bayangkan kalian seperti melihat wanita cantik dari jauh nih. Dalam tanda kutip nih ya. Untuk membuktikan dia cantik apa enggak, sesuai dengan keinginan kalian apa enggak, kan harus dihampiri tuh guys. Harus kalian samperi kan. Mana tahu dari jauh terlihat besar, namun rupanya hal itu terjadi karena adanya pembiasan cahaya ke mata kalian. Nah pas dari dekat rupanya alamat gitu kan.
Begitu juga dengan data guys. Sekilas dari jauh kita sudah bisa melihat pada data frame-nya tadi. Kemudian tadi sudah kita lihat nilai-nilainya yang unik pula kan. Nah, kita harus gali lebih dalam lagi bukti-bukti yang kita miliki ini. Dan juga terus kembangkan hipotesa, terus carilah bukti-bukti yang baru yang rupanya menempel pada variabel tersebut. Sebelum kita melihat bentuk dari data, penting bagi kita untuk dapat mengelompokkan tipe data dari setiap variabel yang kita ingin amati guys. Karena setiap tipe data itu nantinya akan memiliki cara analisa tersendiri. Jadi misal kita memiliki tipe data continuous ya. Data continuous ada di tipe data atau tipe variabel numerik ya. Misalkan kalau dari data kita itu tipe continuous atau numerical itu ada pada estimated rewards guys. Dan kemudian categorical data seperti tadi ada coin ID, teks serta algoritma ini adalah bentuk dari categorical data ya. Nah, nanti proses analisanya antara kategorikal dan numerical atau continuous data yang ada pada difficulty atau misalkan tadi mana miners reward ya, miners reward ini pasti akan berbeda guys, nggak mungkin sama. Di sini saya mau mengkerucutkan data frame yang nanti akan kita pergunakan dengan codingan seperti ini guys. Ini codingannya akan saya kerucutkan, jadi yang saya ambil hanya ada miner current hash rate, miner rewards, difficulty, estimated rewards, block time, new block time ini sebenarnya saya masukin dulu sini, tapi untuk kali ini nggak akan saya analisa terlebih dahulu. Coba sekarang kita tarik datanya ya, kita lihat dari data-data ini sudah saya kerucutkan ya dari tanggal 31 saja sampai tanggal 9 karena memang dari tanggal 31 sampai 9 aja saya masih mining di 2Miners waktu itu. Sekarang saya mau uji sampel harian terlebih dahulu ya guys. Karena itu saya buat data frame sekali lagi, yaitu data frame-nya ini namanya DF miners reward per day, di mana akan mengambil sampling satu hari aja pada tanggal 3 bulan 6 ya. Sebenarnya DF miners reward 24 per day ini juga ngambil dari data frame yang di atas ini guys. Jadi kita nggak akan ngambil dari data frame utama yang tadi di atas, jadi biarkan saja. Menurut saya lebih baik kita pecah-pecah seperti ini karena takut-takutnya ketika kita langsung melakukan operasi pada data frame utama, nggak sengaja kita ada melakukan perubahan data, nanti ke bawahnya itu akan berubah terus-terusan guys. Karena itu lebih baik kita membuat copy dari data frame utama saja. Kita pecah-pecah seperti ini. Kemudian akan saya ambil satu variabel, satu kolom di sini. Satu kolom di sini untuk kita lihat sedikit lebih detail dengan mencari hal utama yang memang pasti sangat kita butuhkan guys. Di sini saya kasih istilah, saya pribadi akan mengasih istilah dengan the four horsemen of data guys. Nah, di sini cukup menggunakan function describe dari pandas data frame untuk memperoleh si four horsemen of data tadi. Ini kita lihat dulu shape-nya. Ini shape-nya berarti dari tanggal 3 ini bulan 6 itu ada data sebanyak 95 dan memiliki jumlah kolom sebanyak 6. 1 2 3 4 5 6 ya. Horsemen of data ada min, median, modus dan standar deviasi. Nah, ini fungsinya seperti ini describe. Kalau kita eksekusi nanti akan menghasilkan nilai-nilai seperti ini. Ada count-nya berapa, count datanya berapa, min-nya berapa, ada standar deviasinya berapa, ada di posisi minimum berapa, 25% berapa, 50, 75, maksimumnya berapa, seperti ini guys. Jumlah data yang saya kumpulkan per harinya memang tidak konstan guys. Karena ya maklum ngumpulinnya di PC rumahan bukan di server yang internet sama listriknya stabil guys. Dan juga ini saya kumpulkan per 15 menit sekali aja. Jadi data yang kekumpul per harinya rata-rata antara 94 sampai 96 data lah. Kebetulan di tanggal 3 itu, di tanggal 3 bulan 6 ini untuk 2Miners itu saya mendapatkan sejumlah 95 data. Oke, kita lanjutkan lagi. Udah kita jalankan data frame describe-nya ya. Seperti ini hasilnya. Nah, kenapa saya katakan dengan istilah yang mungkin sedikit lebay, the four horsemen of data? Karena memang nilai-nilai ini sangat penting guys. Yakin deh. Coba pasti rata-rata kalian nih kalau mau beli barang, beli VGA lah sekarang ya yang harganya lagi mahal. Misalkan kalian dikasih harga 17 juta untuk satu pieces RTX 3070 guys. Pasti kita mau mengetahui terlebih dahulu dong, rata-rata pasaran RTX 3070 itu sekarang berapa duit sih? Berapa harga maksimalnya? Berapa harga minimal yang ada di pasaran juga? Gitu kan? Baru setelah kita tahu harga-harga dengan informasi min, median, minimum price, maksimum price, barulah kita putuskan apakah 17 juta itu kemahalan atau enggak. Maka dari itu the four horsemen of data ini sangat wajib kita lihat di awal guys. Karena keempat nilai itu min, median, mode, standar deviasi adalah menjadi nilai dasar informasi statistik guys.
informasi dasar itu selalu tidak boleh dilewatkan loh. Kita perhatikan di sini untuk miners rewards 24 tanggal 3 bulan 6 2021 berjumlah 95 data observasi ya, dengan min 0,00788. Berarti rata-rata reward yang dicatatkan oleh mining pool untuk kita sebesar 0,007888 ETH per tanggal itu guys. Kemudian standar deviasinya ada di angka 0,000183. Nah, untuk nilai standar deviasi ini akan mengikuti nilai unit pada data guys. Karena nilai unit pada data yang kita amati ini adalah miners reward, di mana miners reward itu berupa koin yang kita tambang, maka nilai standar deviasinya berarti memiliki satuan nilai koin itu juga, yang berarti 0,000183 ETH di standar deviasi pada tanggal 3 bulan 6 kemarin guys. Kemudian standar deviasi dengan nilai sekian ini, dengan nilai 0,000183 ini, menurut saya ini berada pada medium level guys. Medium level besar kecilnya ya. Karena untuk menentukan seberapa besar dan seberapa kecil bisa dikatakan suatu standar deviasi itu berbeda-beda setiap pengamatannya. Tergantung datanya juga dan tergantung si analisnya juga yang sedang menanggapi nilai tersebut diberikan keseluruhan populasi yang dia amati guys. Standar deviasi juga dikatakan sebagai nilai ukur atau measurement seberapa terpencar data dari minnya guys. Lanjut ada kuantil, yaitu nilai pada raw minimum 25%. Kemudian ada mediannya di angka 0,007836%. Kemudian ada di kuantil 75%-nya ada di 0,007962 dan nilai maksimumnya ada di 0,008532. Pada nilai-nilai ini teman-teman bisa perhatikan untuk nilai maksimum ada di sekian ya, 0,008532, yang mana lumayan jauh dari 75% persentilnya guys. Ini menurut saya lumayan jauh ya, karena sudah melewati dari standar deviasi. Maksudnya kalau kalian jumlahkan ini, kalian jumlahkan 75% ini coba saya buat sel baru dulu di sini. Ini kalian jumlahkan dengan nilai dari standar deviasi ya. Itu kan hanya 0,008145 ya. Rupanya nilai maksimumnya itu ada di 0,008532 guys. Nah, ini ada nilai terlalu jauh seperti ini, bisa dikatakan dia menjadi calon outlier guys. Calon outlier. Nah, calon outlier ini nggak usah ditakuti, justru harus kita amati apakah memang benar-benar situ miners memberikan kita hash rate, memberikan kita reward segede itu. Sorry, bukan memberikan hash rate ya, tapi memberikan reward segede itu 0,008532 tercatat, atau memang hanya pencatatan palsu. Nah, itu kan yang harus kita selami lebih dalam ya. Ya, kalau misalkan memang dikasih tahu sama tuh minersnya, tapi kalau nggak dikasih tahu ya udah nggak apa-apa. Berarti kita anggap aja itu harapan kosong guys, PHP. Lanjut kemudian, oh ya, untuk nilai kuantil pada raw minimum 25%, 5075 max ini bisa kita kelompokkan ke dalam measurement interquantile range ya guys, atau EQR. Nah, bagaimana cara kita tadi untuk melihat outlier? Nah, seperti ini nih, ada namanya plot yang dinampakkan dengan box whisker plot. Kalau misalkan saya plot si miners rewardnya itu untuk data tanggal 3 tadi ya. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini guys. Kalian bisa perhatikan ini bagian bawah ini adalah bagian minimum. Di bagian minimum nih gak ada outlier. Nah, bagian atasnya maksimumnya di titik-titik di luar whisker paling atas ini, titik-titik ini ya, ini adalah outlier guys. Outliernya ada beberapa nih, 84, 83, 83 ya. Mungkin banyak yang bertanya apa yang harus kita lakukan terhadap outlier ini guys. Ya, di beberapa tahapan mungkin kita harus membuangnya, tapi nggak mesti juga. Outlier itu pantas untuk kita telah lebih jauh guys. Kemudian kalau kita lihat dari bentuk proporsionalnya si box whisker plot ini, kalau kita perhatikan sepertinya condong ke satu sisi ya guys. Dia lebih condong dari median ke atas ini ya. Karena proporsinya lebih jauh dibanding yang bawahnya ini guys. Nanti kalau kita lihat di histogramnya pasti nanti bentuknya akan sedikit scale ke salah satu sisi guys. Jadi bisa dibilang akan memiliki tail ya ke salah satu sisi yang lebih besar. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana bentuk si miners reward 24 ini pada plot lainnya guys. Kita lihat pada line plot seperti ini. Nah, bentuknya untuk tanggal 3 adalah seperti ini guys. Naik turun gitu ya. Naik turunnya
terlalu choppy sekali. Yang untuk line plot minus 24 seperti ini ya guys. Untuk tanggal 3 kita lanjut ke bawah sekarang untuk melihat minor current hash rate-nya guys. Nah, kalian perhatikan di sini di minor current hash rate-nya ini lebih sangat bergelombang dibandingkan atas ini ya. Minor rewards-nya ini kayaknya hanya satu aja nih yang bergelombang cukup jauh ini. Sini. Kayaknya dia ada spike, kemudian dia agak datar lagi di sini. Ini kan kalau bisa saya gambarkan bulat di sini kayak agak datar ya. Kemudian di sini ada satu yang keluar nih. Sepertinya ini juga yang membentuk nantinya ada outlier di sini guys. Tapi kalau kita perhatikan di minus reward guys, wah buset deh, naik turunnya ini lumayan tinggi range-nya ya. Kalau yang terlalu jauh seperti ini nyentuh sampai bawah ini sepertinya ada masalah dengan rig saya guys, karena sampai di bawah 200. Nah, karena terlalu choppy seperti ini memang patut kita investigasi guys. Tapi nggak perlu juga untuk kita takuti sih ya. Toh nanti ya, akhir-akhirnya yang penting reward yang kita terima itu bagaimana. Karena memang setiap server mining pool pasti punya algoritmanya sendiri untuk mencatat hash rate setiap miner dan setiap worker punya miner. Kemudian kita lanjut, kita plot untuk estimated rewardnya seperti ini untuk tanggal 3 bentuknya. Ini dari waktu mine berarti ya, waktu mine estimated rewards dia dari 0,0785 turun terus sampai di sini titik ini untuk tanggal 3 aja. Kemudian kita lanjut untuk melihat net difficulty guys. Untuk ETH hash ini tentu saja dari waktu mine dia rupanya tiap jam juga bergerak ya guys. Nggak stagnan gitu nilainya, nggak stuck, rupanya dia bergerak. Seperti ini di waktu malam ini jam 00 ini dia naik sampai sini terus lama-lama turun sampai jam 24 mau masuk ke hari berikutnya. Kalau kita perhatikan bagaimana miners reward 24 yang mana berasal dari mining pool itu cukup bergelombang, tapi data dari estimated rewards 24 dari waktu mine jauh lebih kalem ya guys. Nah, ini kan jauh lebih kalem nih waktu mine estimated reward dibandingkan dengan minus reward dari mining pool ini guys. Menurut saya ini wajar karena memang real hash rate kita yang baca ya server mining pool guys. Sedangkan waktu mine itu agregasi dari beberapa pool ya. Di situ kita kasih tanda kutip beberapa pool ya. Beberapa pool yang mereka pantau. Karena itu wajar saja nilainya jika misalkan memang nilai dari waktu mine ini cukup kalem guys. Karena kalau memang di sini diambil nilai minnya, nilai rata-rata ya berarti nilainya pasti akan selisihnya sedikit lah. Kalau misalkan ini dipantau oleh mining pool itu kan real time hash rate-nya. Lanjut kita coba untuk melihat multiple plot miners reward 24 dan miner current hash rate. Seperti ini multiple plotnya. Jadi yang merah ini adalah miner current hash rate dan yang hijau ini adalah miners reward ya. Miner current hash rate berarti hash rate dari rig kita yang dibaca oleh server mining pool. Dan miners reward adalah estimated rewards dari mining pool berdasarkan dari hash rate yang kita miliki di saat itu, ada difficulty, block time, dan lain-lain lah, apalah, perhitungannya banyak pokoknya. Saya plot dua kayak gini guys, untuk mencari indikasi awal apakah memang benar adanya korelasi atau hubungan antara reward yang kita terima dengan hash rate yang kita miliki guys. Memang sih sudah pastinya harus ada korelasi di situ. Karena reward yang kita peroleh nih dari nambang di suatu pool itu pasti berasal dari hash rate yang kita miliki lah guys ya. Tapi seberapa kuat nih relasinya yang kita ingin tahu nih. Nah, ini yang harus kita ketahui kan. Karena kalau terlalu kuat dan terlalu responsif, maka sedikit saja devi yang masuk atau ada hal-hal lainnya yang menyebabkan hash rate kita turun atau naik, itu nanti akan terlalu signifikan impact-nya terhadap reward kita guys. Di sini juga perlu kita perhatikan sistem reward dari setiap pools ya guys. Yang ada PPLNS, PPS, PPS Plus itu loh, dan lainnya. Nah, sama seperti tadi kita coba lihat, kita coba plot miners reward dengan net difficulty sekali lagi untuk mencari indikasi awal apakah adanya korelasi. Tapi ini hanya untuk mencari indikasi awal loh guys ya. Kayak misalkan kita lihat di sini nih, di angka hijau ini kan untuk miners rewardnya di sini naik ya, tapi rupanya miner current hash rate-nya dicatat di waktu yang bersamaan ini. Kalau misalkan saya lingkari di sini, dia turun, dia naik ya. Nah, ini naik terus tapi ini ada turunnya bergelombang. Tapi di saat waktu yang sama si miner current hash rate-nya ini justru malah naik. Dia naik. Kemudian dia ada turun tapi rupanya di sini ada perpotongan nih guys. Pulse miner rewards-nya naik tapi hash rate-nya lagi dibaca sedang turun ya. Seperti ini kan bisa dibilang ada korelasi tapi bisa dibilang juga nggak ada korelasi kayak ini nih. Ini juga jelas nih yang di sini. Kalian lihat di bagian ini hash rate-nya banyak naikkan tapi justru di rewards-nya malah turun guys.
Di situ bisa menjadi indikasi awal adanya korelasi atau tidak ya, ketika kita melakukan komparasi multiple plot seperti ini. Nah, ini juga untuk difficulty seperti ini guys. Oke, sekarang kita akan buat whisker box plot untuk variabel-variabel tadi ya guys. Cuma di sini yang kita pantau keseluruhan data nih. Kalau yang atas tadi kan hanya sampling. Nah, jadi kalau kita ambil keseluruhan data yang kita punya, bisa kita sebut sebagai populasi. Walaupun memang belum semuanya ya, karena memang baru 10 hari nih. Kalau semuanya maksud saya paling enggak data setahun lah kita populin, mungkin itu bisa kita sebut sebagai populasi. Tapi kalau baru 10 hari memang sepertinya belum bisa, namun mau bagaimana lagi kan kita harus melakukan riset di awal ini. Ini saya akan coba melakukan plotting buat box whisker plot untuk seluruh datanya. Kita ambil data utamanya, nggak mempedulikan hari, kurang lebih hasilnya seperti ini guys. Minor current hash rate rupanya juga ada outlier, berarti si minersnya mungkin sedikit membaca kelebihan. Di sini sampai dicatat hash rate saya sampai 416 loh guys. Kemudian juga ada outlier di bawah titik minimum. Ini kalau di bawah titik minimum ini mungkin sudah sangat wajar ya, karena saya sering mengistirahatkan rig saya juga, atau mungkin tiba-tiba ya komputer restart, saya lupa lagi makan gitu kan, beberapa menit ngedip itu bisa aja dia. Kemudian kita lihat di sini untuk miners reward 24 dan estimated reward. Estimated reward ini hasil dari what to mine, dan miners reward 24 ini adalah hasil dari mining pool. Saya sengaja komparasi dalam satu box plot seperti ini guys, agar kita dapat melihat bagaimana nilainya, apakah terlalu jauh atau enggak, karena memang keduanya juga memiliki satuan yang sama ya, antara miners reward 24 dan estimated reward 24, hanya saja lingkungannya berbeda. Yang satu lingkungan milik what to mine, dan yang satu adalah nilai lingkungan dari si mining pools to miners. Bisa kalian lihat di sini estimated rewards memang sangat sempit ya guys, karena dari what to mine itu dia ngambil hanya nilai minnya kemudian dia kumpulkan, baru dia tampilkan untuk kita. Makanya nilainya wajar sangat sempit. Sedangkan untuk miners reward yang berasal dari mining pool itu range-nya cukup besar sekali guys ya. Bisa kalian perhatikan di sini, bahkan di sini ada beberapa outlier. Wajar kalau sekali lagi kalau misalkan berada di bawah minimum. Tapi memang ini yang nanti harus saya teliti lebih jauh sih, karena saya matiin itu nggak sesering ini juga, tapi rupanya banyak sekali yang tercatat di miners reward 24 ini yang di bawah nilai minimum guys. Kemudian untuk difficulty juga sepertinya terdistribusi dengan normal guys. Kalau kalian bisa perhatikan di sini box whisker plotnya memang sih sedikit condong ke bagian atas ya. Berarti difficulty-nya lebih condong selama 10 hari saya amati ini, lebih condong untuk mengalami kenaikan dibandingkan penurunannya. Kita bisa lihat saja di sini secara sederhana, nggak perlu ngeliat grafiknya yang terlalu banyak. Dari box whisker plot juga dari keseimbangannya sudah bisa dilihat ya. Lebih banyak yang naik dibandingkan yang menurun.